Saat ini kami boleh tentang kitab Tawarikh, berdoa kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat untuk boleh mengerti, terutama ketika kami membandingkan juga dengan kitab Samuel. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, saudara-saudara, hari ini kita akan melihat satu Tawarikh ya. Walaupun kalau makalah yang saudara diberikan itu ada 1-2 Tawarikh, karena apa? Karena sebenarnya memang outline daripada 1-2 Tawarikh itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi karena memang kitab aslinya itu tidak dibagi menjadi 2 kitab. Lagi pula secara introduksi kita akan melihat kedua kitab itu bersama-sama. Nah, saudara, kita melihat dulu mengenai introduction-nya, tidak diketahui siapa penulisnya. Dulu memang secara tradisi dipikir Esra yang menjadi penulisnya. Karena apa? Karena akhir daripada kitab Tawarikh, yaitu berbicara tentang maklumat dari Koresi, itu persis adalah permulaan kitab Esra. Ya. Jadi kalau saudara baca di dalam 2 Tawarikh 36, misalnya dari ayat 22, pada tahun pertama pemerintahan Kores Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu agar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia digenapi. Lalu disiarkanlah pengumuman ini di seluruh kerajaan, yaitu bahwa ya umat boleh kembali. Ya, saudara mungkin ingat ini adalah bagian awal dari Esra. Karena itu kenapa tadi awalnya dipikir adalah Esra yang menuliskan. Tetapi para ahli sekarang melihat bahwa cara penulisannya, gaya penulisannya sangat berbeda, sehingga tidak lagi dilihat bahwa Esra yang menulisnya, tapi kita tidak tahu siapa penulisnya. Nah, yang kita tahu adalah ditulis kepada umat yang telah kembali dari pembuangan. Kenapa? Karena seperti yang tadi, catatan terakhir dari kitab Tawarikh berbicara tentang maklumat Koresi, di mana mereka diberikan perintah atau diberikan kesempatan untuk boleh membangun bait Allah di Yerusalem. Belum lagi kita tahu ya bahwa nanti misalnya di dalam 1 Tawarikh 9 kita juga diberikan catatan mereka yang kembali dari pembuangan ya, sehingga jelas ini adalah kitab yang ditujukan kepada mereka yang kembali dari pembuangan. Nah, berarti kitab Tawarikh ditulis setelah Samuel dan raja-raja. Raja-raja bahkan ditulis bagi mereka yang ada di pembuangan, ya masih ada di pembuangan. Nah, dari mana kita tahu bahwa kitab raja-raja ditulis oleh mereka yang ada di pembuangan? Dari ketika kita melihat akhir daripada raja-raja. Saudara, salah satu cara ya para ahli melihat kapan kitab itu dituliskan, setidaknya periode apa, adalah dengan melihat kejadian penting terakhir yang dituliskan dan kemudian kejadian penting berikutnya yang tidak dituliskan. Saudara, di dalam 2 Raja-Raja, kejadian terakhir penting yang dituliskan bukan kehancuran Yehuda. Tetapi kalau saya bacakan misalnya 2 Raja-Raja 25 dari ayat 27 sampai 30 ya, itu benar-benar adalah 4 ayat terakhir. Pada tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang pada tanggal 27 bulan ke-12 dan sebagainya, mau mengatakan bahwa setelah tahun ke-37 Raja Yoyakin dibuang ke Babel, maka Raja Babel memperlakukan dia dengan baik, dia sekarang boleh makan ya di meja raja, dan bahkan kita melihat bahwa dia diberikan uang saku lah ya, sehingga misalnya ayat 30 untuk nafkahnya. Raja selalu memberikan kepadanya bagian yang diperlukannya setiap hari selama hidupnya. Itu tentu saja mau menekankan bahwa pembuangan atau akhir daripada kitab Raja-Raja walaupun berakhir dengan pembuangan, tetapi ayat-ayat terakhir menunjukkan anugerah Tuhan, menunjukkan bahwa pembuangan bukan perkataan terakhir Tuhan, dan tentu saja Tuhan masih mengingat umatnya. Jadi jelas kitab Raja-Raja ditulis bagi mereka yang ada di pembuangan, sedangkan Tawarikh ditulis oleh bagi mereka yang sudah kembali dari pembuangan. Nah, saudara, ini yang bisa membuat kita mengerti kenapa ya, kenapa nanti Tawarikh menulis dengan cara yang sangat berbeda. Karena apa? Karena mereka mempunyai jemaat dalam keadaan yang sangat berbeda. Saudara, seorang penulis yang baik tentu saja akan menuliskan berdasarkan apa yang menjadi permasalahan dan pertanyaan jemaatnya.
ya. Kalau kamu ada di pembuangan, kira-kira apa yang akan menjadi pertanyaan terbesar? Tentu saja mengapa kita dibuang. Karena itu tidak mengherankan terutama kitab raja-raja, saudara ya. Banyak sekali nubuat penghakiman dan kemudian bagaimana nubuat penghakiman itu Tuhan laksanakan. Nubuat penghakiman Tuhan lakukan. Nubuat penghakiman Tuhan lakukan. Termasuk tentu saja nubuat penghakiman tentang Yehuda akan dihancurkan dan itu kemudian terjadi. Karena itu tidak mengherankan kitab raja-raja penuh dengan nubuat-nubuat penghakiman dan bagaimana Tuhan kemudian menggenapi nubuat-nubuat tersebut ya, dan itu mau menunjukkan kepada jemaat dari raja-raja mereka dibuang karena ya mereka termasuk raja-raja mereka, bahkan raja-raja yang terbaik yaitu Daud dan Salomo juga melakukan dosa-dosa yang besar. Karena itu kenapa mereka dibuang. Tetapi penulis Tawari itu dituliskan bagi mereka yang sudah kembali dari pembuangan. Dan saudara, kalau kita melihat di dalam catatan ya beberapa kitab post exilik ya, jadi setelah kembali dari pembuangan, keadaan umat itu tidak menjadi baik ya, terutama mereka yang kembali. Karena itu kita melihat di Maliaki mereka tidak percaya bahwa Allah mengasihi mereka. Saudara, kalau tidak percaya Allah mengasihi, ya artinya keadaan ekonomi mereka tidak baik. Karena itu kenapa penulis Tawari tidak lagi menekankan penghakiman Tuhan. Ya, karena itu juga kelihatannya kenapa misalnya dosa Daud dengan Batsheba, dosa Salomo menyembah berhala pada masa tuanya sama sekali tidak diceritakan ya, karena memang tidak ditekankan mengenai dosa-dosa daripada nenek moyang mereka dan penghakiman Tuhan kepada mereka. Sehingga Tawari lebih memikirkan ya setelah kita kembali dari pembuangan, ingat nggak apa yang dijanjikan oleh kitab nabi-nabi? Tentu saja bahwa Mesias akan datang dan sebagainya. Ya karena itu kenapa kita melihat bahwa Tawari sangat memfokuskan misalnya kepada bagaimana melakukan ibadah yang benar. Ya, karena itu seperti yang tadi dikatakan oleh liturgos ya, betapa sebenarnya Tawari sangat memfokuskan kepada apa yang menjadi tugas Lewi di Bait Allah. Nah, karena mereka mempunyai jemaat yang sangat berbeda dan tujuan penulisan yang sangat berbeda, ya, maka kita melihat walaupun tentu saja penulis Tawari memiliki naskah dan Samuel, tetapi dia kemudian melakukan terutama 4 hal ini. Pertama, menyalin banyak bagian ya, jadi banyak bagian yang benar-benar plek ya, copy paste lah dari Samuel dan raja-raja. Tetapi yang herannya menghilangkan banyak bagian. Saudara, kalau saudara tidak teliti, mungkin saudara tidak sadar ya, pemerintahan Saul boleh dikatakan hampir tidak disebut apa-apa, kecuali nanti ada silsilah Saul dan catatan tentang kematian Saul. Jadi benar-benar bagian Saul itu tidak diceritakan sama sekali. Nah, bukan cuma kerajaan Saul tidak diceritakan, kerajaan utara juga tidak diceritakan. Kalau kita melihat di kitab raja-raja itu kan antara raja utara dan selatan setelah kerajaan terpecah itu dicoba diberikan secara kronologis pada masa yang sama, maka Tawari tidak menceritakan kerajaan utara sama sekali. Kecuali tentu saja kalau ada kaitannya dengan kerajaan selatan. Jadi menghilangkan banyak sekali bagian, ya. Nah, menambahkan bagian-bagian tertentu. Jadi ada bagian-bagian yang tertentu yang ditambahkan yang tentu saja relevan dengan jemaatnya. Nah, salah satu bagian yang sangat besar yang ditambahkan adalah persiapan Daud untuk pembangunan bait suci ya, dan bagaimana Daud itu juga mengatur supaya lewi-lewi itu bisa melayani di bait suci. Saudara, di masa Musa, tugas Lewi itu kan kita tahu bahwa kemah suci itu akan dibongkar pasang ya. Jadi setiap kali mereka akan pindah, maka adalah tugas Lewi ya. Lewi itu punya 3 anak sehingga ada 3 keluarga, Kehat, Merari, Gersom misalnya. Tugas mereka itu adalah mengangkut kemah suci, mengangkut benda-benda kudus. Tetapi kan sekarang ya, walaupun memang pada zaman Daud Bait Allah belum didirikan, tetapi kan kemah suci sudah ditaruh di satu tempat ya, sehingga tidak seperti dulu lagi yang akan terus dibongkar pasang.
Berarti Lewi-Lewi ini sebenarnya tidak lagi mempunyai tugas seperti dulu, walaupun mungkin mereka juga mempunyai tugas lain yaitu mengajar umat Tuhan. Karena itu sekarang Daud ya dengan sengaja mengatur bagaimana Lewi-Lewi itu juga mempunyai bagian pelayanan di kemah suci dan nantinya tentu saja di bait Allah ya. Jadi kita melihat menambahkan bagian-bagian tertentu. Nah, tetapi juga herannya saudara itu bisa mengubah bagian-bagian tertentu ya. Jadi rupanya orang zaman kuno itu kalau mengubah begitu ya itu tidak dianggap salah karena dia mau menekankan tentu saja tidak mengubah arti tetapi memberikan penekanan ya penekanan yang mungkin lebih jelas. Saya tunjukkan misalnya apa yang sangat penting yaitu perjanjian Allah dengan Daud. Sehingga kalau kita melihat saudara misalnya 2 Samuel 7 saya tunjukkan satu ayat saja ya. 2 Samuel 7 itu ayat 12 sampai 16 itu adalah perjanjian Allah dengan Daud. Nah, kita bandingkan dengan 1 Tawari 17. Kalau saudara masih memakai Alkitab manual kan biasanya ada ya dalam kurung begitu dan itu menunjukkan itu adalah bagian paralelnya. Jadi paralelnya adalah di dalam 1 Tawari 17. Nah, bandingkan apa yang ada di dalam 2 Samuel 7 ayat 16 dengan 1 Samuel 7 17 ayat 14. Saya bacakan ya. 2 Samuel 7 ayat 16. Perhatikan ya. Saya baca dari TB2. Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan enggak? Dinastimu dan kerajaanmu ya. TB1 adalah keluargamu dan kerajaanmu. Jadi di sini dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sekarang saya baca 1 Tawari 17 ayat 14. Aku akan menegakkan dia dalam rumahku. Sebenarnya kata yang diterjemahkan dinasti itu harafiahnya adalah rumah. Aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara lihat nggak apa yang dirubah? Terutama yang dirubah adalah kata ganti orangnya. Kalau di Samuel adalah dinastimu, rumahmu, dan kerajaanmu, maka Tawari menggantikannya menjadi rumahku dan kerajaanku. Ya, artinya tidak berbeda sebenarnya ya karena apa? Tapi Tawari mau menekankan kerajaan Daud adalah kerajaan Allah. Jadi Allah tidak mengatakanmu kepada Daud karena itu berarti kerajaan Daud, tapi Allah berkata rumahku, kerajaanku. Sehingga Tawari memang sangat menekankan kalau kerajaan Daud adalah kerajaan Allah, Saudara. Lebih dari Samuel dan raja-raja. Ya, jadi penekanan seperti itu akan kita lihat misal di dalam berbagai macam atau banyak sekali ayat. Nah, salah satunya yang sangat penting saya tunjukkan misalnya Daud berkata di dalam 1 Tawari 28 ya ayat 5. 1 Tawari 28 ayat 5. Dan ini tidak ada di dalam Samuel. Dari antara semua anak-anakku, sebab Tuhan telah mengaruniakan banyak anak kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Saudara lihat nggak? Untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ya, jadi Tawari menambahkan, mengubah bagian-bagian tertentu untuk menekankan apa yang hendak dia katakan. Nah, salah satu juga yang sangat ditekankan dan nanti kita juga bisa lihat saudara ya, adalah sering sekali Tawari menekankan seluruh Israel. Jadi kalau di dalam Samuel dan Raja-Raja hanya memakai Israel, Tawari sering sekali mengubahnya atau menambahkan menjadi seluruh Israel. Kenapa? Karena Tawari kan hanya menceritakan tentang kerajaan selatan setelah kerajaan terpecah. Nah, apa yang terjadi adalah kemungkinan jemaat akan berpikir, oh suku-suku kerajaan utara sudah tidak penting, sudah tidak menjadi bagian dari umat Allah. Tetapi tidak seperti itu. Karena itu Tawari pun kita akan melihat hari ini memberikan kita juga silsilah-silsilah suku-suku utara.
Jadi walaupun Tawari cuma menceritakan kerajaan Daud dan tentu saja kemudian kerajaan Yehuda, ya, tetapi masih tetap di depan, nggak usah dibawahin ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa ya, bahwa dia menganggap bahwa suku-suku utara itu juga adalah umat Allah, ya. Karena itu ini saya sedang berbicara tentang mengubah bagian-bagian tertentu, ya. Jadi saudara, ketika kita membaca Tawari maka kita tidak usah heran dengan hal-hal itu. Nah, sekarang kita melihat bagian yang pertama, yaitu identitas, hak istimewa, dan tanggung jawab umat Allah. 1 Tawari 1 sampai 9 ayat 34. Nah, saya baca dari catatan saja secara cepat, saudara ya. Akar Israel. Jadi memang Tawari itu membawa kita sampai kepada Adam, sehingga kita melihat pertama-tama kita diberikan silsilah dari Adam, ya. Jadi ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian masuk kepada silsilah Nuh, ya. Tentu saja dari Adam itu kan kemudian juga sampai kepada Nuh, ya, sehingga kemudian ada silsilah Nuh. Tolong dia ke atas kan, ya. Jadi ada intro misalnya pasal 1 ayat 4, ya. Di sini dikatakan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, dan kemudian tentu saja kita melihat ada silsilah Yefta, Ham, dan kemudian Sem. Tentu saja kita tahu bahwa ini adalah 3 anak Nuh. Nah, memang sering sekali sebenarnya Alkitab mencatat yang paling penting yang lebih dahulu, tapi kadang-kadang caranya seperti ini. Malahan yang penting, yang paling terakhir, ya. Jadi Yefta, Sem, Ham, dan Yafet. Kalau kita ingat ya, ketika diceritakan di dalam kitab Kejadian, mereka yang keluar dari Bahtera adalah Sem, Ham, dan Yafet, dan itu kepentingan. Tetapi di sini Sem yang ditulis di paling belakang. Nah, kemudian dari Sem tentu saja kemudian ada silsilah Abraham. Kembali coba lihat intro silsilah Ismail, Keturah, baru silsilah Ishak. Kemudian juga untuk kemudian Esau dan Israel, kembali ada intro silsilah Esau dulu, baru kemudian silsilah Israel, ya. Jadi di sini kita melihat dengan sengaja kemudian yang paling penting itu yang diterakhirkan. Nah, kemudian kita melihat 2 keturunan Israel, dimulai dengan Yehuda. Ingat ya, Tawari sangat menekankan kerajaan Daud, tentu saja Daud adalah dari Yehuda. Karena tidak mengherankan keturunan Israel itu dimulai dengan Yehuda. Kemudian Simeon, Simeon juga ada di dalam kerajaan selatan. Tapi kemudian kita melihat ada suku-suku yang lain, suku-suku di seberang Yordan, Ruben, Gad, dan setengah Manase. Kemudian Lewi, Lewi secara khusus ya, Lewi memang tidak mendapat tanah, tetapi tetap merupakan suku. Dan saudara bisa lihat satu pasal sendiri, 81 ayat menunjukkan pentingnya. Sedangkan Isakar misalnya cuma 5 ayat. Nah, Benyamin ya ayat 6 sampai 12, tapi nanti ada lagi Benyamin karena Benyamin juga adalah suku selatan yang penting. Kemudian kita melihat Naftali, Manase cuma sedikit, Naftali bahkan cuma 1 ayat, Efraim, Asyer. Perhatikan tidak ada Dan dan Zebulon. Kita tidak tahu kenapa tidak ada Dan dan Zebulon, ya. Dan kalau saudara tahu juga di kitab Wahyu pun tidak ada suku Dan, entah kenapa, ya. Dan itu dan di sini kita bisa melihat menekankan kepentingan Yehuda, pasal 2 ayat 3 sampai pasal 4 ayat 23, saudara ya, 2 pasal lebih. Dan kita kemudian juga bisa melihat di sini Lewi tentu saja penting dan Benyamin ya, sehingga kita melihat dari sini saja kita bisa melihat memang yang mana adalah suku-suku yang paling penting. Nah, kemudian next kita melihat kelanjutan Israel pasal 9 ayat 1b sampai 34 mencantumkan Israel yang kembali dari pembuangan, terutama yang tinggal di Yerusalem. Jadi ada intro ya, dan di sini menunjukkan tentu saja Tawari dituliskan kepada mereka yang sudah kembali dari Yerusalem. Sehingga kalau kita melihat 1 Tawari 9, seluruh orang Israel terdaftar dalam silsilah, nama mereka tertulis dalam kitab raja-raja, adapun orang Yehuda dibawa ke pembuangan di Babel oleh karena ketidaksetiaan mereka. Orang-orang yang pertama menetap kembali di kota-kota mereka, di tanah-tanah milik mereka ialah orang Israel beserta para imam, orang-orang Lewi, dan para pelayan bait Allah.
ya. Jadi kita melihat awam yang kembali kemudian diberikan dari ayat 3 sampai 9, imam yang kembali, dan kemudian Lewi yang kembali. Perhatikan ya, Lewi intro silsilah 14 sampai 16, kemudian penjaga pintu gerbang 17 sampai 34. Penjaga pintu gerbang saya rasa bukan cuma soal menjaga ya, tetapi juga kelihatannya mereka juga merupakan orang-orang yang melayani untuk bermain musik dan menyanyi di bait Allah. Dan kita bisa melihat bahwa Lewi adalah yang paling banyak karena memang ya Tawari memfokuskan sekali bagaimana Daud nanti membagi tugas untuk para Lewi melayani di bait Allah. Nah, saudara, untuk bagian ini mungkin salah satu hal yang terkenal adalah doa Yabes ya. Saya tidak secara khusus memang menuliskannya karena ini sebenarnya juga merupakan sesuatu yang singkat, tetapi memang di Indonesia beberapa tahun yang lalu kemudian menjadi heboh ya. Karena itu coba kita lihat sebentar deh ya, doa Yabes walaupun saya tidak mencatatnya. 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10, cuma 2 ayat ya. Yabes lebih terpandang daripada saudara-saudaranya. Ibunya memberinya nama Yabes sebab katanya, aku telah melahirkan dia dalam kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak mendera aku, permintaannya itu dikabulkan Allah. Saudara, nah, kenapa doa Yabes dituliskan? Ingat ya, seorang penulis yang baik adalah menuliskan berdasarkan apa yang dia pikir dibutuhkan atau relevan dengan jemaatnya. Saudara lihat gak? Yabes mengatakan, aku telah melahirkan dia dalam kesakitan. Saudara, mereka yang kembali dari pembuangan kira-kira hidup dalam kesakitan tidak? Tentu saja ya, dibuang dan kembali dari pembuangan, tapi kembali dari pembuangan pun Mesias belum datang, mereka masih tidak punya kerajaan, mereka masih merupakan orang di bawah jajahan orang. Kita bisa bayangkan mereka juga banyak sekali kesakitan. Jadi kelihatannya doa Yabes diberikan itu adalah untuk menjadi teladan bagaimana Yabes yang berada di dalam kesakitan seperti mereka berada dalam kesakitan bisa berseru kepada Tuhan. Apalagi doanya adalah kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Saudara, orang Yahudi sudah kehilangan tanah mereka. Mereka tidak lagi punya tanah karena mereka tidak punya lagi negara. Ya, jadi ini adalah contoh daripada doa yang sangat baik, yang sangat relevan dengan orang-orang yang ada di pembuangan. Dan doanya adalah kiranya tanganmu menyertai aku. Dan saya rasa ini yang Tawari mau supaya umat itu mendoakannya. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Dan saudara, kalau kita melihat di dalam keseluruhan Alkitab ya, penyertaan Allah adalah hal yang paling penting. Apapun tugas yang Allah katakan kepada hambanya, dan apapun yang mungkin menjadi keberatan mereka, Allah hanya akan berkata satu hal, bukankah aku menyertai kamu? Ya, itu Allah katakan kepada Musa, itu Allah katakan kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya, bahkan itu satu-satunya janji di dalam amanat agung yang Yesus berikan, bukan? Yesus berkata, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku, ajarilah mereka, baptislah mereka, dan aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Ya, jadi yuk doa Yabes kenapa dimasukkan Tawari? Karena sangat relevan dengan jemaat Tawari. Ya, jadi tentu saja bukan berarti bahwa apapun ya bahwa kita boleh meminta apapun dan Tuhan akan memberkati. Tapi di sini Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati mereka, ya, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak mendera aku. Lihat gak? Intinya adalah Tuhan melindungi dan melepaskan dari malapetaka. Bukankah itu sangat cocok dengan jemaat Tawari dan dikatakan permintaan itu dikabulkan Allah. Dan penulis Tawari mau mengatakan, ayolah berdoa seperti itu. Ya, dan kiranya Allah mengabulkan seperti mengabulkan doa Yabes. Oke, nah next kita akan melihat secara
bagian kedua, ya ini adalah bagian kerajaan yang ideal. Nah, itu juga seperti saya katakan ya, 1-2 Tawari itu tidak bisa dipisahkan di dalam outline. Jadi kerajaan yang ideal adalah 1 Tawari 9 ayat 35 sampai 2 Tawari 9 ayat 31, yang 1 Tawari 9 sampai akhir berbicara tentang Daud, sampai 2 Tawari 9 ayat 31 adalah Salomo. Tapi tentu saja di dalam bulan ini ya kita hanya akan berbicara sampai Daud ya. Nanti saya lupa deh bulan apa kan saya akan membawakan lagi, dan itu adalah 2 Tawarikh ya, baru kita akan melanjutkan. Jadi bulan ini kita berfokus hanya kepada pemerintahan Daud karena 1 Tawarikh itu berakhir dengan Daud ya. Masuk Salomo itu sudah 2 Tawarikh. Nah, Saudara, karena memang ya Tawari itu banyak sekali mengopi Samuel dan raja-raja, tentu saja kalau Daud itu adalah Samuel, 1-2 Samuel dan terutama 2 Samuel, adalah sangat penting kalau kita ketika membaca Tawari selalu membandingkan dengan Samuel dan raja-raja. Nah, apa yang saya ambil ini adalah dari sebenarnya lebih ke arah dari buku Richard Pratt ya. Di mana tuh? Itu adalah bukunya. Setahu saya kayaknya dia dulu sih mengatakan bisa di-download deh. Saya nggak ngerti deh. 1 dan 2 Tawarikh ya, Richard Pratt. Dan yang sangat baik dilakukan oleh Richard Pratt adalah dia benar-benar membandingkan antara Tawarikh dengan Samuel dan raja-raja. Karena itu kita melihat 1 pemerintahan Daud, 1 Tawarikh 9 ayat 35 sampai 29 ayat 30. Nah, saya berikan dulu garis besarnya ya, baru nanti kita melihat satu bagian dari pemerintahan Daud ini. Nah, Saudara, ingat ya, Tawarikh adalah mereka yang kembali dari pembuangan. Mereka kembali dari pembuangan mengharapkan apa? Sorry, saya tuh agak batuk dan pilek soalnya. Mereka mengharapkan apa? Tentu saja mengharapkan Mesias yang adalah anak Daud. Ya, dan itu mungkin membuat kita bisa mengerti kenapa Tawarikh tidak mau menceritakan tentang Saul dan tidak juga menceritakan tentang kerajaan utara karena tidak relevan. Yang mereka harapkan adalah Mesias keturunan Daud. Tapi juga karena itu Tawarikh menggambarkan karakter Daud secara positif. Begitupun juga Salomo, ya, dengan menghilangkan beberapa bagian penting dari kitab Samuel. Celaan Mikal terhadap Daud. Jadi apapun yang sebenarnya rada negatif mengenai Daud banyak sekali yang dihilangkan. Membawa Mephiboset tinggal di istana, tapi menurut saya juga ya Mikal dan Mephiboset itu adalah dari keturunan Saul. Kelihatannya Tawarikh juga tidak mau menceritakan apa-apa tentang kerajaan Saul. Dia hanya mau berfokus kepada Daud. Karena itu celaan Mikal tentu saja juga ada bagian negatifnya ya. Ingat nggak celaan Mikal itu ketika Daud membawa tabut ya, membawa tabut Daud menari-nari dan Mikal kemudian mencela bahwa Daud menelanjangi dirinya di hadapan budak-budaknya ya. Dan penulis Samuel menekankan bahwa Mikal kemudian tidak mempunyai anak dan itu menunjukkan hukuman Tuhan terhadap dia. Tetapi Mikal di dalam bagian itu berkali-kali dikatakan Mikal anak perempuan Saul, Mikal anak perempuan Saul, dan menunjukkan bahwa Mikal itu kelihatannya melakukan seperti Saul ya, yaitu memandang remeh Daud. Dan karena itu kelihatannya mau menekankan bahwa Allah tidak menginginkan adanya keturunan antara Daud dengan kerajaan Saul. Membawa Mephiboset adalah anak Yonatan, itu adalah sesuatu yang positif, tapi kemungkinan karena Mephiboset adalah cucu Saul, yang makanya Tawarikh juga tidak mau menceritakan. Tetapi yang sangat penting, yang sangat mungkin mengagetkan adalah perzinahan Daud dan akibatnya. 2 Samuel 11 sampai 21, Saudara ya. Sampai kematian Absalom, pemberontakan Absalom, kematian Absalom, Amnon memperkosa Tamar dan semuanya itu tidak diceritakan. Ya, jadi perzinahan Daud dan akibatnya. Karena memang Daud mau menggambarkan karakter Daud secara positif, ya. Kemudian
Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Tawari menekankan seluruh Israel mendukung Daud. Ingat ya, nanti kerajaan menjadi terpecah ya, sehingga orang kemudian mungkin hanya berfokus berpikir Tawari akan hanya berfokus kepada suku-suku selatan, tetapi tidak benar. Juga sangat penting tentu saja sebagai raja yang sangat penting, Tawari sangat menekankan seluruh Israel mendukung Daud. Karena itu kita melihat beberapa hal ya, kecuali 1 Tawari 10 ayat 1 sampai 12 yaitu berbicara tentang ya, tentang kematian Saul, dan itu ada paralelnya di dalam 1 Samuel 31. Tawari menghilangkan sejarah yang kurang baik sebelum Daud naik tahta. Ya, jadi karena itu Daud dikejar-kejar Saul, semuanya tentu saja tidak ada ya, namanya tidak menceritakan kerajaan Saul, ya maka Daud dikejar-kejar Saul juga semuanya tidak ada. Nah, tetapi yang sangat penting kalau kita melihat menekankan seluruh Israel mendukung Daud adalah menambahkan daftar panjang dari pengikut Daud dan semua suku. Sehingga coba kita lihat 1 Tawari 12 misalnya. Ya, jadi ditekankan betapa ada dari suku-suku yang berbeda. Misalnya saya bacakan ayat 16, sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Kemudian ayat 19, dari Manase pun ada yang beralih kepada Daud ketika ia bersama orang Filistin. Ya, dan sebagainya, sehingga kita melihat bahwa mau menekankan bahwa pengikut Daud itu dari semua suku, kemudian menekankan dukungan sepenuhnya kepada Daud untuk membawa tabut ke Yerusalem. Ya, di dalam Samuel tidak terlalu kelihatan, tetapi di dalam Tawari sangat kelihatan ya, sehingga saya baca misalnya 1 Tawari 13 ayat 1 sampai 4. Ini kita baru berbicara secara umum Saudara ya, karena itu kenapa ini bisa langsung pasal-pasal tertentu. 1 Tawari 13 misalnya. Ayat 1, Daud berunding dengan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100 dengan semua pemuka. Kata Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu pandang baik dan jika Tuhan Allah kita berkenan, baiklah kita mengutus orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di seluruh daerah Israel, dan juga kepada para Lewi dan sebagainya. Ayat 3, baiklah kita membawa tabut Allah. Jadi Daud itu sudah mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama para pemimpinnya, untuk bersalah. Jadi mau menggambarkan betapa Daud mendapatkan seluruh dukungan. Next, nah ini yang tadi saya katakan, penekanan seluruh Israel mendukung Daud. Nah, saya berikan contoh misalnya, Saudara ya. Coba kita lihat 2 Samuel 51. Seperti saya katakan, ketika Samuel hanya menuliskan Israel, Tawari beberapa kali menambahkan kata seluruh. Dan itu coba kita lihat ya. 2 Samuel 51, semua suku Israel datang kepada Daud di Hebron dan berkata, kami ini kenapa ada semua suku Israel? Harusnya sebenarnya tidak ada ya, di TB lama tidak ada tuh. 1 Tawari coba saya bacakan, 1 Tawari 11 ayat 1. Seluruh Israel berhimpun menghadap Daud di Hebron dan berkata, kami sedarah daging denganmu. Saya tidak tahu ternyata TB2 menambahkan kata semua suku Israel, Saudara, untuk Samuel, padahal itu tidak ada ya, tidak ada. Ini mungkin salah satu contoh, kadang-kadang di TB1 lebih baik ya terjemahannya, tapi memang secara umum TB2 memberikan terjemahan yang lebih baik. Sehingga 2 Samuel 5 ayat 1, lalu datanglah, ada ya segala suku Israel. Sebenarnya semua suku Israel datang di sini, kemudian 11 ayat 1, pada seluruh Israel berhimpun. Oh, jadi rupanya TB1 juga. Lalu datanglah segala suku Israel. Cuman memakai segala suku Israel ya. Tetapi sebenarnya harusnya itunya tidak ada, Saudara. Coba kita lihat yang lain lagi. 2 Samuel 5 ayat 6. 2 Samuel 5 ayat 6. Ini mungkin yang lebih jelas. 2 Samuel 5 ayat 6. 2 Samuel 5 ayat 6, raja beserta, coba kita lihat, raja beserta orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk ke sini.
Bentar ya, di sini kemudian 1 Tawari 11 ayat 4. 1 Tawari 11 ayat 4. 1 Tawari 11 ayat 4, Daud bersama seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Ini kenapa jadi agak berbeda ya di dalam TB2-nya ya, raja bersama orang-orangnya pergi ke Yerusalem. Di sini coba saya baca yang lama deh ya, 2 Samuel 5 ayat 6. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Sorry ya. Wah, agak berbeda ya. Padahal ini juga dikatakan 1 Tawari 11. 1 Tawari 11 ayat 6 toh ya. 11 ayat 4. 1 Tawari 11 ayat 4. Daud bersama seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Oh, kalimatnya agak berbeda ya. Raja bersama orang-orangnya pergi ke Yerusalem. Sorry, betul ya. Jadi kalau Samuel mengatakan raja bersama orang-orangnya pergi ke Yerusalem, maka Tawari mengatakan Daud beserta seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Saudara lihat nggak ya? Tidak ada kata seluruh. Di Samuel cuma memakai orang-orang Israel, maka Tawari menggantinya menjadi seluruh Israel. Ya, jadi kita melihat penekanan seluruh Israel. Jadi ketika sebenarnya kata seluruh itu tidak ada di dalam Samuel, Tawari kemudian menambahkan. Ya, next. Nah, kemudian kita melihat Tawari sangat menekankan komitmen Daud terhadap bait Allah. Itu juga tadi saya katakan. Nah, sehingga Daud mempersembahkan jarahan perang untuk bait Allah, walaupun itu ada di dalam Samuel ya. Kita melihat misalnya 1 Tawari 18 ayat 8. 1 Tawari 18 ayat 8. 1 Tawari 18 ayat 8. Dari Tibhat dan Kun, orang kota-kota Hadadezer, Daud mengangkut banyak sekali tembaga yang dipakai Salomo untuk membuat laut tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. Ya, jadi mau mengatakan jarahan perang itu dipakai untuk pembangunan bait Allah. Kemudian ini ya, Tawari menambahkan 8 pasal tentang antusias Daud dalam persiapan pembangunan bait Allah. Jadi saudara, itu tidak diceritakan di dalam Samuel ya, tetapi di dalam 1 Tawari, bahkan lihat ya, 22 sampai 29 berarti 8 pasal ya Tawari kemudian menceritakan tersebut. Nah, ini kita tidak akan lihat di sini, nanti itu adalah Rabu terakhir ya. Tawari kemudian memakai lebih dari setengah materinya tentang Daud untuk menuliskan perhatian Daud terhadap pembangunan bait. Ya, jadi memang Tawari sangat menekankan, dan Tawari dengan gambarnya yang positif terhadap pemerintahan Daud sering menggambarkan perayaan di kerajaan Daud, dan itu juga ada yang tidak ada di Samuel. Ya, sehingga kita melihat 1 Tawari 12 ayat 40. 1 Tawari. Habis ini saya berikan dulu waktu untuk boleh bertanya, baru kita lanjutkan ya. 1 Tawari 12 ayat 40. 1 Tawari 12 ayat 40, orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakar, Zebulon, dan Naftali, membawa pula makanan yang diangkut dengan keledai unta, bagal, dan lembu. Bahan makanan itu sangat banyak berupa tepung, kue ara, dan kue kismis, anggur, dan minyak, lembu, dan kambing domba. Sungguh ada sukacita di Israel. Sehingga kalau kita melihat 13 ayat 8, Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, simbal, dan narafi. Itu harusnya ada di Samuel juga, itu berbicara tentang ketika memindahkan tabut. Ya. Jadi itu adalah secara umum dulu mengenai pemerintahan Daud. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, Bu Ina. Ya, Bang Kakak, teman-teman, paruh pertama kita udah menyaksikan ya, Tawarih pro Daud banget gitu. Bang Kakak, teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya di paruh pertama ini, boleh? Boleh raise hand dan open mic,
atau boleh juga di kolom chat ya. Silakan. Boleh bertanya, boleh merespon. Oke, ada satu pertanyaan masuk Wina di chat. Untuk apa satu tawarik itu menceritakan silsilah dari Adam sampai Abraham? Jadi tujuannya apa, Bu, kira-kira? Nah, kalau kita lihat ya tentu saja ingat loh ya, orang zaman kuno itu enggak punya Alkitab di rumah. Jadi mereka itu cuma mendengarkan firman ketika datang ke bait Allah, bukan ke bait Allah, ke sinagoge mereka pada hari-hari Sabat ya. Sehingga kan pasti banyak sekali firman yang sebenarnya mereka tidak dengar ya atau tidak ingat. Kan itu mengingatkan kembali ya sampai pada Adam, tentu saja itu merupakan sesuatu yang penting dan ya bagaimana dari manusia pertama sampai kepada nenek moyang mereka, sampai pada Abraham, sampai kepada mereka ya, sehingga menurut saya ya itu adalah sesuatu yang sangat masuk akal ya, karena orang zaman kuno tidak punya Alkitab seperti kita ya, kita bisa langsung oh kejadian sudah ada kok ya, dan mereka kan nggak punya Alkitab di rumah. Iya, ya. Jadi hal yang akan terus diajari kepada generasi berikutnya gitu ya, Bu, bahwa ya ada loh gitu, apa namanya, keturunan kaitannya gitu. Makasih Bu Betul. Ina. Ada juga pertanyaan, ada juga pertanyaan yang masuk. Siapa penulis buku 1 dan 2 Tawarik? Kalau tadi mencoba tracing, Bu Ina udah jelasin gitu ya. Sebagian ahli bilang mungkin Ezra, tapi sepertinya sebagian lebih banyak lagi ahli sepakat tidak diketahui gitu, belum diketahui penulisnya siapa. Mengingat tadi ada beberapa peristiwa yang dicatat dengan unik gitu ya. Jadi sebagian besar ahli mayoritas sepakat belum belum apa ya, tidak dikenali gitu lah. Kalau tadi tracing penjelasan Duina di awal. Ya, jadi yang sekarang Kemudian, dulunya berpikir itu adalah Esra, lebih ke arah tradisi Yahudi, tetapi para ahli sekarang tidak lagi melihat itu. oke, thank you Bu. Ada lagi pertanyaan masuk. Tapi abang kakak teman-teman kalau ada yang sudah kepikiran pertanyaan boleh ya langsung raise hand dan open mic sambil aku bacain pertanyaan yang masuk di kolom chat nih di DM. Apakah kata tawarik sendiri punya arti ya Bu? Tawari itu berarti sebenarnya ini ya, kayak catatan catatan begitu tuh tawari sebenarnya berarti. Chronicles ya, makanya Inggrisnya Chronicles ya. Jadi itu merupakan catatan-catatan begitu. Di Indonesia nggak kita nggak pernah kali ya tawari ya. Ah, ah, tapi kan kalau itu Inggrisnya adalah Chronicles ya, jadi lebih berbicara tentang catatan-catatan silsilah. Oke, tentang catatan silsilah ya. Ya, Kayaknya banyak abang kakak teman-teman yang antusias di catatan kolom chat. ya menjadi catatan sejarah begitu. Ya, jadi lebih ke arah juga mungkin catatan sejarah. Jadi pada dasarnya Tawari itu menunjukkan catatan ya, Chronicles. Oke, Bu. Kita jadi tahu ya hal baru nih. Ada artinya ternyata si kata tawarih itu. Oke, ada Bang Richard yang raise hand. Boleh open mic nih Bang untuk Ya, kayaknya ada mirip politiknya juga ini. Kenapa Daud ditonjolkan yang lebih baiknya gitu. Padahal kalau dilihat eh, Daud itu masih ada juga masalah-masalah kekurangannya. Tapi Tawari menuliskan positifnya. Itu tujuannya apa ya? Gitu, Hmm. gitu Pak. Karena tawarikh kan memang ditujukan kepada mereka yang kembali dari pembuangan. Mereka yang kembali dari pembuangan tentu saja menunggu Mesias, dan Mesias itu dikenal sebagai keturunan Daud ya, anak Daud. Karena itu kenapa Daud digambarkan lebih positif. Tentu saja Tawarikh tahu bahwa ada cerita tentang Samuel, sehingga kalau mereka mau melihat kelemahan-kelemahan Samuel, itu bisa kelemahan-kelemahan Daud bisa dilihat di catatan Samuel ya. Jadi dalam hal ini Tawarikh
akan menuliskan berdasarkan fokusnya. Fokusnya kenapa menggambarkan Daud sebagai raja yang ideal? Karena kita menantikan anak Daud yang lebih besar, ya, the greater son of David biasanya disebut, yaitu tentang Mesias. Karena itu kenapa baik Daud pun maupun Salomo digambarkan sebagai raja-raja yang lebih ideal, ya. Jadi, nah kalau soal ada nuansa politik, tentu saja Alkitab itu bernuansa politik. Bagian Alkitab mana yang tidak bernuansa politik? Karena Allah datang untuk mendirikan kerajaannya. Dan kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, tentu saja ada nuansa politik. Jadi saya rasa kita tidak perlu melihat nuansa politik berarti itu adalah sesuatu yang negatif, ya. Jadi seluruh bagian Alkitab itu bernuansa politik dan itu tidak menjadi masalah. Ya, karena memang di dalam kehidupan, apalagi kita berbicara tentang kehidupan kerajaan, bagaimana mungkin tidak ada nuansa politik? Selama itu adalah politik yang sesuai dengan kehendak Allah, nah itu tidak menjadi masalah, ya. Jadi saya harap kita tidak kemudian terpengaruh oleh tokoh-tokoh yang menganggap, wah, enggak boleh dong ada nuansa politik di dalam Alkitab. Tapi saudara, itu tidak benar. Allah memang dengan sengaja dong menunjukkan nuansa politik, ya. Kitab Hakim-Hakim apa tidak jelas nuansa politiknya? Pada waktu itu tidak ada raja, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Berarti kitab Hakim-Hakim mengatakan, oh, sistem kerajaan itu lebih baik. Ya, jadi dalam hal ini, dan kalau kita melihat sejarah sejarah keselamatan, itu sebenarnya bisa kita telusuri sebagai sejarah kerajaan Allah. Jadi jelas ada nuansa politiknya, ya. Injil sangat menekankan Yesus datang membawa kerajaan. Jelas itu bernuansa politik, ya. Jadi tidak menjadi masalah nuansa politik mah. Iya, ya, menarik ya. Makasih Bu Ina udah mencoba menjelaskan. Eh, Sebelum itu, apakah Bu Ina akan masuk ke paruh kedua atau kita coba jawab beberapa pertanyaan lagi? Kita lihat beberapa pertanyaan lagi aja, enggak menjadi masalah. Oke, berikutnya ada pertanyaan masuk seperti ini, Bu. Tadi Ibu berkata bahwa ada dua suku yang tidak diceritakan keturunannya. Mengapa itu terjadi, Bu? Dan apakah kedua suku itu memang tidak penting? Saya bilang saya tidak tahu tuh, ya, dan memang aneh ya kenapa sering sekali ada suku-suku yang hilang. Ketika Musa memberkati di kitab Ulangan, dia memberkati ada satu suku yang hilang juga, dan itu adalah suku Simeon. Dan di sini ada Dan dan Zebulon yang hilang, dan seperti saya katakan di Wahyu juga Dan hilang. Tapi terus terang saya belum mendapatkan jawaban yang pas kenapa bisa tidak ada suku Dan misalnya, terutama di Wahyu, ya. Jadi dalam hal ini tidak tahu tuh kenapa bisa ada suku yang hilang, ya, maksudnya suku yang tidak dicatat. Nah, kalau soal ditawari, kemungkinan memang suku-suku itu kemudian menjadi suku yang kurang penting, ya, yang mungkin yang kembali dari pembuangannya mungkin tidak banyak atau bagaimana, ya. Dan memang saudara, ini merupakan sesuatu yang penting. Banyak orang berpikir kan Israel itu Israel Utara sering sekali disebut 10 suku, tetapi sebenarnya harafiahnya adalah 9 suku. Suku Selatan karena suku Selatan 3 suku, yaitu Yehuda, Simeon itu daerahnya ada di tengah Yehuda, dan Benyamin, ya, sehingga utara harusnya 9. Dan memang kita tahu bahwa sejak kerajaan utara hancur, mereka itu tidak pernah disebutkan lagi, entah yang dibuang ataupun yang tinggal di Samaria, tidak pernah diceritakan lagi. Sedangkan suku selatan yang diceritakan adalah mereka yang nanti dibuang ke Babel, ya, dan yang kembali. Sehingga para ahli kadang-kadang mengatakan ada the lost 10 tribes, ya, jadi 10 suku yang hilang. Tapi Tawari menunjukkan, ya, bahwa setelah kerajaan utara hancur, nanti ada orang-orang suku utara yang pindah ke selatan. Bahkan Raja Hizkia nanti mengadakan Paskah, dan sampai dikatakan belum pernah ada Paskah seperti itu. Karena apa? Karena Raja Hizkia kemudian mengundang juga suku-suku utara untuk merayakan Paskah. Karena itu menurut saya ketika mereka dibuang, dilihat bukan cuma 3 suku yang dibuang ketika kerajaan selatan dibuang, tetapi bahwa seluruh
12 suku dibuang, karena itu ketika kembali pun seharusnya dilihat ada 12 suku yang kembali. Nah, saya terus terang tidak tahu kenapa Dan dan Zebulon kemudian tidak ditulis di sini. Mungkin memang sudah menjadi suku yang kurang penting, ya. Oke, thank you, Bu. Eh, Masuk ke pertanyaan berikutnya. Suku Manasye hanya setengah di seberang Sungai Yordan. Apa maksudnya? Apakah ada sejarahnya mengapa hanya setengah, Bu? Karena memang suku Manase ada setengah di seberang Sungai Yordan dan setengah di Kanaan. Jadi maksudnya suku Manase itu punya dua daerah yang dipisahkan oleh Sungai Yordan. Ya, karena itu selalu yang suku-suku timur disebut Ruben, Gad dan setengah Manase. Ya, jadi dari zaman Yosua sudah disebut seperti itu. Oke, Bu. Eh, Pertanyaan berikutnya, ini dua pertanyaan tetapi sama gitu ya arahnya. Kenapa kitab yang anonim nama penulisnya si Tawarik ini bisa masuk ke kanon Alkitab? Terus pertanyaan berikutnya, kenapa si Tawarik ini yang ada perubahan, terus ada yang tadi nggak semua dimasukin gitu dari raja-raja atau Samuel, ada perubahan tapi masih dikatakan firman Tuhan gitu. Itu Bu, kenapa kitab yang anonim, dan yang kedua kenapa seperti disengaja pemilihan ceritanya masih bisa masuk kanon, masih bisa disebut firman Tuhan. Sebenarnya kitab kita tidak tahu siapa penulisnya tidak menjadi masalah karena kita percaya penulis diinspirasikan, ya. Jadi bukan cuma Tawarikh. Kayak Samuel, raja-raja, misalnya hakim-hakim, kita tidak tahu siapa yang menulis. Saya rasa itu tidak menjadi masalah, ya. Kenapa jadi tidak bisa dimasukkan kanon? Kanon itu kan maksudnya sebuah kitab itu kita lihat sebagai firman Allah bukan karena penulisnya, tetapi karena tulisan itu sendiri menunjukkan kalau tulisan itu adalah firman Allah. Ya, jadi ketika kemudian dibacakan kepada jemaat, jemaat juga mengerti kalau itu adalah firman Allah sehingga tidak tergantung kepada penulisnya. Saudara di PB Ibrani itu kita tidak tahu loh siapa penulisnya. Memang ya dulu dianggap Paulus yang menulisnya. Tetapi sekarang banyak ahli mengatakan bukan Paulus dan kita tidak tahu siapa yang menuliskan surat Ibrani. Saya rasa jadi tidak tergantung kepada penulisnya, ya. Pertanyaan kedua, kenapa misalnya menambahkan, mengurangi dan sebagainya? Karena ada tujuan yang berbeda di dalam penulisan Samuel Raja-Raja dengan Tawarikh. Ya, jadi ada tujuan yang berbeda. Kenapa tujuan yang berbeda? Karena jemaat mereka berbeda, ya. Dan ingat, seorang penulis yang baik akan menulis sesuatu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi jemaatnya, ya. Raja-raja terutama berfokus kepada pertanyaan kenapa sampai kita dibuang. Tawari lebih berfokus, ayolah sekarang kita sudah dibuang, mari kita menjalankan hidup supaya apa yang sudah Allah janjikan setelah kembali dari pembuangan itu tergenapi, yaitu datangnya Mesias. Kan itu kenapa penyembahan di bait Allah, ya, dan karena itu kenapa misalnya hanya berfokus kepada kerajaan Daud dan juga sangat berfokus kepada imam misalnya, itu merupakan sesuatu yang penting bagi Tawarikh. Jadi mereka kitab-kitab ini ditulis dengan tujuan yang berbeda. Karena itu kenapa ada yang disalin, ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan, ada yang diubah dan sebagainya. Ya, thank you Bu Ina. Pertanyaan terakhir yang masuk sejauh ini di paruh pertama, saya bacain pertanyaan terakhirnya. Suku Lewi panjang juga penjelasan akan keturunannya, bahkan dijelaskan tugas-tugasnya juga kota-kotanya. Apakah ini memang pengantar yang perlu dijelaskan Tawarik sebelum pembangunan Bait Suci di Yerusalem, Bu? Sebenarnya bukan soal pembangunan bait suci, tetapi ingat bahwa Tawarikh sangat menekankan ibadah.
ya, ibadah di bait suci, dan Lewi kemudian memegang peranan yang besar. Tentu saja imam memegang peranan yang terbesar untuk persembahan korban. Tetapi untuk puji-pujian itu adalah Lewi, itu adalah bagian Lewi. Dan itu memang diatur oleh Daud. Karena itu kenapa itu menjadi sesuatu yang sangat ditekankan, diatur oleh Daud, dan karena itu kenapa di sini kita melihat Tawari sudah menunjukkan pentingnya Lewi dengan memberikan silsilah yang panjang mengenai Lewi. Oke, Bu. Ada satu lagi yang masuk. Semoga ini yang terakhir di baru pertama. Dalam satu Tawari kelima dikatakan Ruben anak sulung, tapi hak sulungannya diberikan kepada keturunan Yusuf. Tapi Yehudalah yang terkemuka di antara saudara-saudaranya. Kenapa bisa begitu ya, Bu? Kok anak sulung menjadi tidak utama? Toh Yehuda juga punya kesalahan. Sebenarnya apa yang terjadi adalah ya, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian ya, menarik bahwa walaupun Yakub mempunyai 12 anak, tetapi hanya 2 anak yang diceritakan paling banyak, Yusuf dan Yehuda. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Yakub itu punya 4 istri, tapi 2 istri yang penting adalah Lea dan Rahel. Dan Lea dan Rahel itu sangat bersaing. Dan Allah mengerti persaingan itu dan mencoba bersikap adil, karena itu diambil dari masing-masing satu anak. Dari Rahel diambil Yusuf, dari Yehuda diambil Yehuda. Dari Lea diambil Yehuda. Nah, hak kesulungan di dalam dunia kuno ada 2 hal yang penting, yaitu porsi ganda, yaitu 2 porsi, karena itu Yusuf mendapatkan 2 porsi. Dan itu tidak ada tanah Yusuf, yang ada adalah tanah Efraim dan Manase. Dan itu yang dikatakan di dalam 1 Tawari 5 ayat 1 ya, bahwa dia mendapatkan hak kesulungan, yaitu dia mempunyai 2 porsi. Tapi kuasa diberikan kepada Yehuda. Karena itu di sini ayat 2, Yehudalah yang terkemuka di antara saudara-saudaranya. Jadi hak kesulungan yang merupakan 2 porsi dan kuasa itu dibagi. Satu diberikan pada Yusuf dan keturunannya, satu diberikan kepada Yehuda dan keturunannya. Ya, karena itu kenapa di sini ditekankan Yehudalah yang terkemuka di antara saudara-saudaranya. Tentu saja ya, ingat Tawari itu memfokuskan kepada keturunan Daud. Daud itu keturunan siapa? Daud adalah keturunan Yehuda. Ya, jadi dalam hal itu kenapa dia mengatakan seperti itu. Tapi memang kuasa dari awal sudah Tuhan tunjukkan akan diberikan kepada Yehuda. Karena itu Yakub sebelum meninggal pun sudah mengatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Oke, apakah masih ada? Udah habis, Bu, sejauh ini. Ibu boleh masuk ke paruh kedua. Ya, kita akan masuk ke ini. Kenapa punya saya jadi hilang? Sebentar ya. Jadi kita akan masuk sekarang. Nah, kita pertama-tama akan membandingkan. Sebentar ya, kopinya. Oh, ini. Oh, sorry, betul ada. Nah, kita melihat jadi Daud menjadi raja, pasal 9 ayat 3 sampai 12 ayat 40. Nah, kita lihat perbandingan dengan Samuel dan raja-raja. Silsilah Saul ditambahkan ya. Sedangkan di 1-2 Samuel tidak ada ya, sehingga kita melihat adanya silsilah Saul. Nah, kemudian kita melihat bahwa Daud versus Saul, 1 Samuel 9 sampai 30, saudara bayangkan itu 21 pasal, itu tidak ada saudara ya, yaitu berbicara tentang Saul mengejar-ngejar Daud, itu semuanya dihilangkan, sama sekali tidak ada. Nah, kemudian yang ada adalah Saul dibunuh Filistin, dan itu ada ya, jadi paralel. Kemudian keluarga Daud bukan pasal 3 ayat 14a, pasal 3 ayat 1 sampai 4a ya. Jadi ada stripnya yang hilang. Jadi keluarga Daud pasal 3 ayat 1 sampai 4a dibandingkan dengan Daud versi keturunan Saul 2 Samuel 1 sampai 4, jadi banyak yang tidak ada. Kemudian Daud diakui sebagai raja. Ya, jadi itu ada paralelnya, Daud diakui sebagai raja, 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5. Saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5 adalah Daud langsung menjadi raja atas seluruh Israel.
Jadi yang Daud kemudian dengan anak Saul Isboset yang di mana Israel dan Saul, kerajaan Saul pada itu banyak berperang, itu tidak diceritakan. Daud menjadi raja hanya atas Yehuda 7,5 tahun pada waktu itu, dan karena itu juga tidak diceritakan ya. Jadi Tawarikh langsung menceritakan Daud itu diakui sebagai raja atas seluruh Israel, dan itu paralel dengan 2 Samuel 5. Kemudian Daud merebut Yerusalem, ada paralelnya. Pejuang-pejuang Daud juga ada paralel, dan kemudian pengikut Daudnya itu ditambahkan ya. Jadi itu secara umum yang ada. Nah, kita hari ini akan melihat bagian pertama ini saja. Jadi next kita melihat dengan lebih terinci bagian pertama ini. Jadi pertama, next ya, kita melihat pengalihan tahta dari Saul ke Daud. Perbandingan dengan Samuel sangat dipersingkat, menghilangkan sejarah Daud sebelum menjadi raja yang penuh pergumulan, yaitu yang dia dikejar-kejar Saul, yang dia juga hanya menjadi raja atas Yehuda selama 7,5 tahun ya. Karena pada waktu itu juga Abner kemudian berupaya membawa suku-suku yang lain untuk menjadikan Isboset sebagai raja ya, dan itu saudara bisa baca di dalam 2 Samuel 1-4. Jadi di sini mau menggambarkan betapa Daud menjadi raja dengan intervensi Allah dalam kematian Saul dan keluarganya. Jadi memang kalau kita melihat di sini ya, coba kita melihat 1 Samuel 9, di mana kita melihat ya, ini secara umum ya, secara umum ya. Jadi perbandingan dengan Samuel itu adalah secara umum ya. Jadi tentu saja sangat berbeda dengan Samuel, saudara ya. Di dalam kitab Samuel Daud menjadi raja itu banyak dramanya ya, tetapi di sini dipersingkat, tahu-tahu Daud sudah menjadi raja atas seluruh Israel. Nah, kita lihat dengan lebih terperinci. Pertama, berkat Allah pada Saul ya, sehingga pasal 9 ayat 35-44 di mana kita diberikan silsilah ya, silsilah Saul. Dan ini menyalin ulang sebenarnya pasal 8 ayat 29-40 yaitu silsilah Benyamin. Tentu saja kalau saudara ingat Saul adalah keturunan Benyamin ya. Dan ini menunjukkan berkat Allah pada Saul ya, karena itu diberikan silsilah. Nah, kenapa? Karena Benyamin adalah suku yang diberkati. Ingat, Benyamin adalah satu dari 3 suku di kerajaan selatan ya. Kerajaan selatan itu Yehuda, Simeon, dan kemudian Benyamin. Karena itu kita melihat diberikan silsilah dari Saul, dan itu menunjukkan berkat Allah pada Saul. Tapi ya, Allah juga menghukum, sehingga next kita melihat ya penghakiman Allah terhadap Saul. Nah, saudara, yang diceritakan tentang kerajaan Saul tahu-tahu hanyalah kematian Saul. Jadi kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 10, itu adalah paralel dengan 1 Samuel 31 ya, di mana ini berbicara tentang bagaimana Tuhan sebenarnya menghukum Saul, digambarkan Tuhan menghukum Saul, karena kan sebelumnya ketika Saul memanggil roh Samuel, itu tentu saja ada di kisah Samuel ya, Tuhan sudah mengatakan bahwa besok Tuhan akan menyerahkan Saul dan seluruh anak-anak yang ikut bertempur dengan dia untuk mati beserta dengan orang-orang Israel. Nah, ini kemudian diceritakan lagi ya. Jadi kita melihat di sini apa yang terjadi adalah penekanan terutama terhadap kematian keluarga Saul. Tetapi kita melihat ada sedikit bedanya. Coba kita melihat 1 Samuel 31 ayat 6, penekanannya adalah kematian orang Israel, tetapi Tawarikh menekankan kematian keluarga Saul ya, untuk tentu saja menunjukkan, karena itu kenapa nanti Daud menjadi raja dong, karena keluarga Saul sudah mati ya. Sehingga kalau kita melihat 1 Samuel 31 ayat 6 ya, 1 Samuel 31 ayat 6 di sini dikatakan, demikianlah Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya serta seluruh orang-orangnya mati bersama-sama pada hari itu. Berarti Samuel menekankan kematian Israel, kematian orang Israel, bandingkan dengan 1 Tawarikh 10 ayat 6. 1 Tawarikh 10 ayat 6. Demikianlah Saul, ketiga anaknya mati dan segenap keluarganya mati bersama-sama. Ya, kalau di Samuel dikatakan segenap Israel mati bersama-sama,
ya bukan segenap sih, pokoknya banyak orang Israel, maka di sini yang ditekankan adalah keluarga Saul yang mati. Nah, penekanan terhadap kepala Saul yang dipenggal, ya jadi di dalam 1 Samuel 31 ayat 10 memang dikatakan, kemudian mereka menaruh senjata Saul di kuil Astoret dan menggantung mayatnya di tembok kota Betsean. Nah, di sini ayat 9 mereka memacung kepala Saul dan melucuti senjatanya dan kemudian mayatnya digantung di tembok Betsean. Coba kita lihat 1 Samuel 10 ayat 10. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil ilah-ilah mereka dan menggantung batok kepalanya di rumah Dagon. Di Samuel ditekankan adalah mayat Saul yang digantung, ya. Tetapi di sini yang ditekankan adalah batok kepala Saul yang digantung di rumah Dagon, ya. Tapi kemudian menarik, Tawarikh menambahkan ini, saudara. Saya bacakan ya 1 Tawarikh 10 ayat 13 dan 14. Demikianlah Saul mati karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan, sebab ia tidak memelihara firman Tuhan dan juga bertanya kepada arwah untuk meminta petunjuk. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja kepada Daud anak Isai. Jadi ditekankan bahwa kematian Saul adalah termasuk hukuman Tuhan karena apa? Karena dia memanggil arwah. Tentu saja itu bercerita tentang memanggil arwah Samuel, ya. Itu tidak diceritakan di dalam Tawarikh, tapi tentu saja kita tahu itu ada di dalam Samuel. Jadi itu adalah yang bagian pertama, pengalihan tahta dari Saul ke Daud. Nah, kemudian kita melihat bagian 2-nya. Nah, ini adalah bagian terakhir yang akan kita lihat, ya, 2 Romawi kecil, dukungan luas terhadap Daud. Jadi next kita lihat, nah, perbandingan dengan Tawarikh, saudara, seperti yang tadi saya katakan, Tawarikh menghilangkan bagian Daud hanya menjadi raja atas Yehuda yang kita baca di dalam 2 Samuel 1 ayat 4, ya. Setelah Saul mati di dalam Samuel, Daud kemudian bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku perlu pergi ke satu kota? Tuhan berkata, pergilah ke Hebron. Daud pergi ke Hebron dan tua-tua Hebron mengangkat dia menjadi raja. Tapi Daud hanya menjadi raja atas Yehuda saja selama 7,5 tahun. Dan kembali ini tidak diceritakan oleh Tawarikh, ya. Jadi Tawarikh itu benar-benar menggambarkan seluruh Israel langsung kemudian mengangkat Daud menjadi raja. Tentu saja sekali lagi bukan berarti Tawarikh mencoba menipu jemaat Tuhan, karena kan itu bisa dibaca di dalam Samuel, ya. Jadi dia tahu bahwa itu ada di dalam Samuel. Nah, kemudian juga dukungan terhadap Daud diberikan dari beberapa bagian Samuel, ya. Jadi di sini kita melihat pasal 1 ayat 9 dari 2 Samuel 5 ayat 10, di mana kalau kita melihat di sini berbicara tentang, ya, pasal 11 ayat 1 sampai 9, Daud menjadi raja atas Israel. Saudara bisa lihat di dalam kurung adalah 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5, di mana pada dasarnya setelah Isboset, ya, menjadi raja. Jadi setelah Saul itu Isboset menjadi raja, ya, tetapi dia cuma menjadi raja selama 2 tahun, sedangkan digambarkan Daud menjadi raja atas Yehuda selama 7,5 tahun. Jadi kemungkinan 5,5 tahun itu Abner, panglima dari Saul, mencoba untuk supaya membawa suku-suku lain itu mau mendukung Isboset, ya. Tapi kemudian Isboset cuma menjadi raja atas selama 2 tahun saja. Kemudian juga di dalam pasal 11 ayat 10 sampai 47 ini kita diberikan tentang pejuang-pejuang Daud, dan itu dicatat di dalam 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 39, ya. Jadi apa yang ada di sini itu adalah pahlawan-pahlawan Daud, ya. Saudara bisa baca sendiri, termasuk orang-orang yang hebat sekali, ya, yang menewaskan misalnya begitu banyak orang. Termasuk juga cerita yang sangat terkenal dengan 3 orang dari 30 pahlawan ini, di mana suatu waktu Daud termenung-menung merindukan untuk minum air dari sumur Bethlehem. Ingat, ya, Daud adalah orang Bethlehem. Walaupun dia tidak memerintah, tetapi anak-anak buahnya ini ketika mendengar Daud, ya, ingin itu menerjang perkemahan musuh untuk mengambil air dari sumur tersebut. Ya, saya bacakan misalnya
1 Tawari 11 ayat 18. Lalu ketiga orang ini menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari sumur Bethlehem dekat pintu gerbang, mengangkat dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai kurban curahan kepada Tuhan. Lalu katanya, sekali-kali tidak akan kulakukan ya Allah, patutkah aku minum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawa mereka membawanya. Jadi ia tidak mau meminumnya. Itulah yang dilakukan Tri kesatria itu. Ya, jadi Daud tidak tega karena itu benar-benar pahlawan-pahlawannya itu mempertaruhkan nyawa mengambil air. Ya, jadi dalam hal ini menunjukkan dukungan terhadap Daud diberikan dari beberapa bagian Samuel. Nah, kemudian pengurapan Daud di Hebron oleh seluruh Israel. Nah, itu tentu saja seperti yang ada di dalam 2 Samuel 5. Ya, jadi kalau kita baca di dalam 1 Tawari 11, saya bacakan ayat 1 sampai 3. Seluruh Israel berhimpun menghadap Daud di Hebron dan berkata, "Kami sedarah daging denganmu." Perhatikan, ada kata seluruh Israel, saudara, ya, dan itu seharusnya tidak ada di dalam 2 Samuel 5. Coba kita lihat 2 Samuel 5. 2 Samuel 5 tadi dikatakan semua suku Israel, tetapi tidak memakai kata seluruh Israel, ya. Datang kepada Daud di Hebron dan berkata, "Kami saudara daging denganmu." Saya lanjutkan baca dari Tawari ayat 2. Sejak dahulu ketika Saul masih memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan tentara Israel. Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang akan menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang akan menjadi pemimpin atas umatku Israel. Kemudian datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja-raja di Hebron. Daud lalu mengikat perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Mereka mengurapi Daud sebagai raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Ya, jadi berbicara tentang pengurapan Daud di Hebron oleh seluruh Israel yang diambil dari paralel di 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian Daud dan seluruh Israel menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota, itu juga ada di dalam 2 Samuel 5. Nah, saudara, tadinya ketika Daud menjadi raja atas Yehuda saja, ibu kotanya ada di Hebron, karena kan dia cuma berkuasa atas Yehuda. Tapi saudara, Yehuda adalah paling selatan dari seluruh Israel, sehingga tentu saja ibu kotanya kan Hebron agak di tengah Yehuda, itu terlalu selatan kalau dia mau menjadi raja atas seluruh Israel. Karena itu Daud kemudian merebut Yerusalem. Ya, Yerusalem itu ada bagian yang belum dikuasai pada waktu itu, dan Yerusalem zaman kuno disebut Yebus. Karena apa? Karena orang-orang Yebus yang kemudian masih berkuasa atas Yerusalem. Jadi Daud merebut Yerusalem. Nah, saudara, Yerusalem itu bukan di daerah Yehuda, tetapi di daerah Benyamin, ya. Jadi daerah Benyamin itu persis di atas Yehuda. Dan kemudian kita melihat apa yang terjadi adalah baru nanti dari Hebron itu pindah ke Yerusalem. Karena itu kenapa digambarkan Daud dan seluruh Israel menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota, dan ini juga ada di dalam 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 10. Ya. Jadi setelah Daud menjadi raja atas seluruh Israel, baru kemudian Yerusalem direbut Daud dan mereka kemudian pindah. Kemudian di situ kita diberikan dukungan militer di Hebron pasal 11 ayat 10 ya sampai 47. Nah, itu juga ada di dalam 2 Samuel 23, yaitu bercerita tadi tentang pahlawan-pahlawan Daud, ya, seperti saya katakan, termasuk dari 3 kesatria tadi yang mengambil, ya. Jadi kalau saudara membaca, ini berbicara tentang pahlawan-pahlawan Daud. Misalnya ayat 11, inilah daftar para pejuang Daud. Yosabam bin Hokmoni, kepala kesatria, dialah yang mengayunkan tombaknya menewaskan 300 orang dalam satu pertempuran. Sesudah itu dia Eliasar bin Dodo, orang Ahoki itu, dia salah seorang dari tri kesatria dan sebagainya, ya. Bagaimana mereka itu bisa membunuh begitu banyak orang, ya. Jadi ini ada juga di dalam 2 Samuel 23, ya.
Tetapi kemudian ditambahkan dukungan militer di Ziklag, saudara, ya, pasal 12 ayat 40. Nah, kalau kita tahu Ziklag itu adalah kota, ya, ketika Daud itu melarikan diri dari Saul pada zaman dia belum menjadi raja, dia kemudian melarikan diri kepada raja Filistin, yaitu Raja Akis. Dan ternyata Akis senang dengan Daud, dan Daud kemudian meminta supaya dia dengan orang-orangnya diberikan kota Ziklag, ya, dan Akis kemudian memberikan kota Ziklag itu, dan akhirnya kota Ziklag tetap merupakan bagian dari Yehuda. Saudara, kalau saudara tahu petanya, Filistin itu di pesisir barat, ya, di pesisir barat Kanaan memang bertetanggaan dengan Yehuda, ya, karena itu tidak mengherankan bahwa kemudian Ziklag itu tetap menjadi bagian dari Yehuda karena Ziklag diberikan kepada Daud oleh Raja Akis. Dan kita ditambahkan pengikut-pengikut Daud di Ziklag, ya. Jadi misalnya 12 ayat 1, inilah orang-orang yang bergabung dengan Daud di Ziklag selama ia menyingkir dari hadapan Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pejuang-pejuang yang membantu dia dalam peperangan, ya. Jadi ini kemudian diceritakan mengenai orang-orang tersebut, ya. Jadi ini adalah bagaimana kita melihat bagian pertama ini, bagaimana Daud kemudian menjadi raja. Nah, saudara, hari ini kita sampai di sini saja. Nanti minggu depan, tapi nanti kita masuk tanya jawab lagi, ya. Minggu depan kita akan masuk mengenai Daud membawa tabut ke Yerusalem, di mana kalau di dalam Samuel itu diceritakan cuma satu pasal, ya, di sini diceritakan di dalam pasal-pasal yang terpisah, ya, antara yang pertama kali dan yang kedua kali, dan tentu saja Tawarikh menceritakan dengan jauh lebih detail. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Thank you Bu Ina untuk penjelasannya. Udah ada beberapa pertanyaan masuk, aku bacakan. Yang pertama, mengapa Tuhan memilih Mesias lahir dari keturunan Yehuda daripada Yusuf? Bukankah Yusuf lebih baik daripada Yehuda, Bu? Saya rasa dalam hal ini, ya, kalau kita melihat memang Yehuda digambarkan di dalam terang yang tidak sebaik Yusuf, tapi kalau kita membaca kitab Kejadian, Yehuda memang sudah ditunjukkan kepemimpinannya, ya. Jadi memang Tuhan memilih dia nanti yang menjadi pemimpin. Kita lihat misalnya, ketika Yusuf mau dibunuh saudara-saudaranya, ya, saya sih melihat Yehuda demi untuk menolong dia ketika melihat ada pedagang lewat, dia yang mengusulkan supaya Yusuf dijual dan saudara-saudara setuju. Ya, berarti dia itu dianggap oleh saudara-saudara. Dia kan anak nomor 4, saudara, ya, dia anak nomor 4. Nah, kemudian juga yang sangat penting adalah setelah perjalanan pertama, kita berbicara tentang setelah kelaparan, perjalanan pertama bertemu dengan Yusuf, itu kita tidak diberitahukan siapa pemimpinnya. Tetapi kan di sana Yusuf kemudian menuduh saudara-saudaranya jadi mata-mata. Tujuan Yusuf adalah supaya mereka menceritakan tentang Benyamin karena dia mau mereka membawa Benyamin nantinya, tahun depannya. Kenapa Yusuf mau saudara-saudara membawa Benyamin? Karena dia mau tahu apakah saudara-saudaranya memperlakukan Benyamin seperti dia. Ya, jadi Yusuf tahu Benyamin adalah adik kandungnya. Dia tahu sekarang setelah dia dianggap mati, pasti ayahnya lebih sayang pada Benyamin. Jadi dia mau tahu saudara-saudaranya akan iri kepada Benyamin tidak seperti dia, karena itu dia pura-pura menuduh saudara-saudaranya sebagai mata-mata supaya nanti bisa memaksa mereka membawa Benyamin untuk membuktikan mereka bukan mata-mata. Nah, Yakub sebenarnya tidak mau Benyamin ikut. Ingat, itu adalah anak kesayangannya. Yusuf sudah mati. Yakub itu cuma cinta Rahel, dan Rahel cuma punya 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Jadi ketika Ruben mengatakan bahwa dia akan menjamin nyawa Benyamin dengan nyawa 2 anaknya, Yakub tetap tidak mau. Akhirnya Yehuda yang menjamin bahwa dia akan melindungi Benyamin, Yakub setuju. Berarti yang menjadi pemimpin siapa? Yehuda. Jadi di dalam kitab Kejadian, Yehuda memang digambarkan punya jiwa pemimpin, kalaupun memang, ya, ada hal-hal yang negatif yang digambarkan
mengenai Yehuda, terutama mungkin dia mempunyai istri Kanaan ya, sehingga Allah mematikan kedua anaknya, dan kemudian peristiwa dengan Tamar ya. Tetapi Yehuda memang dari awal digambarkan sebagai pemimpin. Tapi soal mengapa Tuhan memilih, kan Alkitab selalu menggambarkan Tuhan memilih berdasarkan belas kasihannya semata-mata. Tuhan memilih tidak pernah karena kita lebih baik. Jadi mengatakan kenapa Tuhan memilih Yehuda padahal Yusuf lebih baik, nah itu memang tidak pernah menjadi alasan Tuhan memilih ya. Tuhan memilih semata-mata karena dia beranugerah, dia berbelas kasihan. Aku akan memilih atau aku akan beranugerah kepada siapa aku akan beranugerah, dan berbelas kasihan kepada siapa aku akan berbelas kasihan. Ya. Oke, thank you Bu Ina. Pertanyaan berikutnya tentang doa Yabes, Bu. Apakah tidak masalah, Bu, kalau doa Yabes dinyanyikan di gereja-gereja atau persekutuan-persekutuan? Saya rasa namanya juga bagian dari Alkitab, seharusnya tidak salah. Cuman kita harus hati-hati karena kan banyak tafsiran yang ngawur tentang doa Yabes ya, sehingga kalau mau dinyanyikan ya ada baiknya dijelaskan. Ya, bagian Alkitab tentu saja boleh dong, itu adalah bagian firman Tuhan, sehingga dinyanyikan ya tidak menjadi masalah. Masalahnya adalah orang kemudian mengkonotasikan dengan tafsiran-tafsiran yang kita tahu banyak ya, ada di dalam gereja. Ya, jadi dalam hal itu mungkin lebih bicara tentang apakah bijaksana untuk menyanyikannya, bukan soal boleh apa enggak. Saudara, kita sebagai orang Kristen harus hati-hati ya. Bertanya boleh atau tidak itu adalah standar yang paling rendah. Tapi apa yang boleh belum tentu baik untuk dilakukan. Karena itu setelah kita melihat bahwa itu tidak dilarang Alkitab, kita harus masuk kepada tahap berikutnya. Apakah ini baik untuk dilakukan? Ya, jadi jangan hanya berfokus pada oh boleh gitu. Ya, boleh belum tentu baik untuk dilakukan. Nah, yang baik pun bukan standar yang tinggi. Yang tertinggi adalah apa yang terbaik yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, saya waktu itu mendengar seorang pengkhotbah mengatakan yang menurut saya perkataan yang sangat menarik. Dia mengatakan maybe the best things in life, the good things in life are the enemy of the best. Mungkin hal-hal yang baik dalam kehidupan kita adalah musuh dari yang terbaik. Ketika kita menganggap kita sudah melakukan yang baik, saudara, kemungkinannya kita tidak bertanya lagi kepada Tuhan apa yang terbaik yang Tuhan mau kita lakukan. Kita semua adalah manusia terbatas ya. Kita bisa melakukan yang baik tapi bukan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Apapun yang Tuhan mau kita lakukan adalah yang terbaik. Jadi bahkan yang baik pun saudara belum tentu adalah yang terbaik yang harus kita lakukan. Jadi sebagai orang Kristen sekali lagi ya, tahapan boleh apa enggak itu adalah tahapan yang paling bawah. Tahapan berikutnya adalah setelah boleh apakah baik untuk dilakukan. Setelah itu pun apakah ini adalah yang terbaik untuk kita lakukan. Ya. Thank you, Bu Ina. Pertanyaan berikutnya, Bu, kenapa Yonatan harus mati juga? Dalam kurung turut merasakan akibat ketidaksetiaan ayahnya. Padahal Yonatan ini baik dan si ayahnya Saul lah yang berdosa. Karena Tuhan mau menjadikan Daud raja ya, dan kelihatannya Tuhan mau kerajaan Daud terlepas dari Saul ya, sehingga kalau Yonatan menjadi orang nomor 2 seperti perjanjian mereka, kan nanti bisa jadi rada ribet kali ya. Ya bayangkan ya, Daud menjadi raja, Yonatan orang kedua, Yonatannya tidak apa-apa, bagaimana dengan keturunan Yonatan? Apa tidak ada kemungkinan bahwa mereka mau mencoba merebut kekuasaan lagi? Karena itu menurut saya kenapa Yonatan harus mati. Tapi dalam hal ini kita harus melihat bahwa Yonatan digambarkan sangat setia kepada Tuhan ya. Bahkan Yonatan adalah satu-satunya orang di dalam Alkitab yang mengatakan mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan saya percaya kematian Yonatan itu berharga di mata Tuhan ya. Ini adalah
orang yang sangat setia kepada Tuhan, selalu berupaya menjalankan panggilan Tuhan dalam hidupnya, tapi tugasnya sudah selesai. Karena itu dia harus mati. Ya, tugasnya sudah selesai. Tuhan tidak mau bahwa kerajaan Daud itu ada kaitan dengan kerajaan Saul. Karena itu kenapa seperti saya katakan Mikal digambarkan tidak punya anak supaya tidak ada darah Saul dalam keturunan Daud. Karena itu menurut saya Yonatan tidak akan Tuhan tidak mau Yonatan juga berkuasa di dalam kerajaan Daud, bukan karena dia bukan orang baik ya, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang berbeda. Jadi ya poinnya adalah tugas Yonatan sudah selesai. Oke, thank you, Bu. Berikutnya, Bu. Bu, bukannya Saul ditolak Allah ketika dia tidak mengikuti perintah Allah, di mana dia mengambil jarahan dan menyembunyikannya ketika melawan orang Amalek. Apakah kesalahan di Tawarik 10, 13, 14 dosa utamanya atau itu tambahan dosa yang membuat Tuhan meninggalkan dia? Ini bukan dosa utama karena memang di 1 Samuel 13 dinasti Daud sudah ditolak karena ketidaktaatan. Betul 1 Samuel 15 tadi Daud sebagai raja, Saul sebagai raja sudah ditolak karena dia ketidaktaatannya. Jadi coba perhatikan lagi apa yang dikatakan 1 Tawarik 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena ketidaksetiaannya terhadap Tuhan, sebab ia tidak memelihara firman Tuhan dan juga bertanya kepada arwah dan juga ya, jadi ini bukan dosa utama karena Tuhan sudah menolak Saul sebelum ini ya. Jadi ini adalah tambahan tuh ya, sudah Tuhan murka, tidak lagi mau berbicara kepada dia, dia kemudian memanggil arwah. Jadi dosa memanggil arwah memang bukan dosa utama Saul. Dosa utama Saul adalah ketidaksetiaannya dan tidak memelihara firman Tuhan. Oke, Bu. Nah, menarik ada pertanyaan tentang yang tadi Saul memanggil arwah itu, Bu. Apakah itu benar roh Samuel atau itu sebenarnya iblis yang datang mengaku sebagai Samuel? Saya melihat itu adalah roh Samuel dengan prinsip penafsiran yang sangat mudah. Saya beritahukan prinsip ini dan ini prinsip yang sangat penting saudara ya. Kalau Allah yang berbicara, kalau utusan Allah berbicara atas nama Allah, dan kalau penulis mengatakan, karena penulis kita percaya diinspirasikan Allah, maka itu pasti benar 100% harus kita percaya. Kalau karakter berkata, nah karakter bisa berbohong, saudara, ya. Karena itu kenapa misalnya Mazmur 14 orang bebal berkata tidak ada Allah. Perkataan orang bebal itu enggak benar dong. Nah, di dalam 1 Samuel 28 yang berbicara tentang Saul memanggil arwah, yang mengatakan itu adalah Samuel, itu adalah penulis. Berkali-kali penulis menyebut arwah itu adalah Samuel. Ya, saya berikan misalnya ayat 14 ya, 1 Samuel 28 ayat 14, Saul bertanya kepadanya bagaimana rupanya, jawabnya ada seorang tua yang muncul berselubungkan jubah, maka Saul tahu bahwa itulah Samuel. Itu kan penulis yang menuliskan bahwa maka Saul tahu itu adalah Samuel. Kemudian ayat 15, sesudah itu Samuel berkata kepada Saul, penulis dengan gamblang menyebut roh itu adalah Samuel dan itu berkali-kali terjadi. Karena itu menurut saya itu pasti Samuel karena berkali-kali penulis mengatakan itu adalah Samuel. Oke, menarik ya, Bang, teman-teman. Jadi mengerti kalau perspektif Allah dan pencerita gitu, narator tuh dapat dipakai untuk menarik kesimpulan. Pertanyaan berikutnya, Bu. Bu, orang Filistin zaman sekarang itu mereka negara apa? Nah, Kanaan itu sekarang kita disebut Palestina dan kelihatannya Palestina gara-gara Filistin kayaknya ya. Tapi harusnya orang Filistin sudah tidak ada. Yang sekarang di Palestina kan bukan orang Filistin. Ya, jadi tempatnya adalah apa yang kita sebut Palestina sekarang. Di zaman Alkitab, di zaman PL disebut Kanaan. Daerah Filistin itu di pesisir barat Kanaan. Ya, maksudnya di bagian bawah, persis di sebelah Yehuda, tapi masih di dalam Kanaan itu sendiri.
Oke, Bu. Thank you, Bu. Pertanyaan berikutnya, dalam kitab Tawarik 10 ayat 13, penulis menyalahkan perbuatan Saul. Apakah itu Hmm. menunjukkan sebenarnya, oh tadi ini udah ya, apakah pertanyaannya apakah itu menunjukkan sebenarnya muncul bukan roh Samuel asli, tapi dijelaskan kalau itu benar roh Samuel asli ya, yang Tetap kan tidak boleh memanggil roh, ya enggak? Kan memang PL mengatakan orang kalau memanggil roh harus dihukum mati. Bukan soal itu roh Samuel apa enggak, tapi tidak boleh memanggil roh. Nah, saudara saya tunjukkan deh dalam itu ya, kelihatan enggak tuh. Nah, ini adalah daerah Filistin, kelihatan enggak sih? Ada tuh ya. Ini adalah daerah Filistin ya, saudara lihat kan? Ini Yehuda ya, bagian sini adalah Yehuda. Jadi mereka itu tetanggaan ya. Filistin itu pesisir barat Kanaan ya, jadi di sebelah barat daerah Yehuda. oke, thank you Bu. Terkait pertanyaan tadi berarti perbuatan memanggil roh itu salah, tapi betul yang datang adalah roh Samuel ya Bu. Betul, karena kan Oke, Allah bisa berikut. kelemahan manusia toh ya, apa untuk menyatakan kehendaknya. Roh Samuel itu kemudian memberikan nubuat penghakiman kepada Saul. Oke, thank you Bu. Pertanyaan berikutnya, saya pernah dengar khotbah Bu Ina tentang Yusuf yang sudah melepas identitas Israelnya ketika jadi orang nomor 2 di Mesir. Kita sering lihat dan mendambakan Yusuf menjadi penyelamat Israel padahal dibuang saudaranya. Mereka maksud para saudaranya, mereka rekakan yang jahat tetapi Allah pakai untuk kebaikan umat. Tapi pil pahitnya dia harus rela dicopot dari keisraelannya, Bu. Gimana pendapat Ibu? Saya belum pernah mengatakan itu karena belum ada Israel kan. Dari mana mencopot keisraelan? Orang Israel aja belum ada. Itu kan nanti setelah mereka menjadi banyak, keluar dari Mesir baru terbentuklah umat Israel. Pada waktu itu ya belum ada dong umat Israel. Ya, jadi umat Tuhan itu belum jadi satu umat seperti itu. Jadi belum ada yang namanya Israel. Oke, Bu. Ada pertanyaan lagi yang masuk. Bu, apa ya hubungannya Yabes dengan Saul? Doanya terkenal, tapi dia peduli dengan Saul. Apakah mereka tidak tahu kesalahan Saul? Kenapa jadi mengatakan Yabes peduli dengan Saul ya? Hah? Yabes adalah keturunan Yehuda. Kok bicara tentang dia peduli dengan Saul? Saya nggak ngerti itu. Kenapa dikatakan dia peduli dengan Saul? Kepada abang kakak yang bertanya ini, boleh coba mungkin kalau mau menjelaskan lagi pertanyaannya gitu, lewat open mic atau chat boleh ya, supaya nanti bisa dijawab gitu pertanyaan ini. Kita Itu masuk Bu, ke pertanyaan berikut. yang Ya, di 1 Tawarik 10 itu Bu, yang ada dikatakan ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang semua yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, pergilah mereka mengambil mayatnya. Gitu. Bukan itu kota Yabes Gilead, itu adalah di dalam kisah 1 Samuel 11. Bagaimana Saul pernah menolong orang-orang Yabes Gilead dari orang-orang Amon. Itu tidak ada kaitan dengan Yabes di 1 Tawari 4 loh ya. Oke, itu kalau mau baca di dalam 1 Samuel 11. Jadi kenapa orang Yabes Gilead sampai rela mempertaruhkan nyawa mengambil tulang-tulang Samuel? Karena di dalam 1 Samuel 11 ya, itu Saul sudah diurapi sebagai raja, tapi seperti dia belum berfungsi sebagai raja, dia masih malahan mengembalakan lembu-lembunya. Nah, apa yang terjadi adalah orang Amon itu menindas Yabes Gilead dan ketika orang Yabes Gilead mengatakan mau mengadakan perjanjian, itu berarti mereka bersedia takluk sebagai budak. Maka orang-orang Amon mengatakan tidak cukup mereka menjadi budak, mereka mau mencungkil setiap mata kanan laki-laki orang Yabes.
Kenapa mata kanan? Karena zaman kuno orang kalau berperang kanan memegang senjata, kiri memegang perisai, dan perisai itu besar akan menutupi mata kiri. Jadi kalau mata kanan dicungkil berarti dia kalau megang perisai seperti itu kagak bisa ngelihat. Berarti bertempur harus dengan perisai seperti itu, tidak Itu ya, lagi. kayaknya dia campurannya korginya ya. Ya, jadi apa yang terjadi adalah Saul kemudian ketika mendengar dia menjadi murka, roh Tuhan hingga pada Saul. Saul kemudian memotong lembu-lembu, menyebarkan ke seluruh Israel dan mengancam seluruh Israel untuk mau berperang bersama-sama dengan dia, ya. Kalau tidak lembu-lembunya akan dihabiskan, dan Saul akhirnya berhasil mengumpulkan seluruh Israel dan mereka menolong orang Yabes Gilead. Ya, jadi itu Yabes Gilead, saudara. Ya, jadi karena itulah Yabes Gilead ketika mendengar bahwa mayat Saul di tembok Betsean begitu, ya, mereka mempertaruhkan nyawa mengambil mayat Saul dan anak-anaknya. Jadi kalau mau tahu itu di dalam 1 Samuel 11 ceritanya, ya. Itu tidak ada kaitan dengan Yabes yang berdoa, saudara, ya. Ibu Ina, pertanyaan berikutnya, dalam peristiwa ular menggoda Hawa di Taman Eden, penulis Kejadian menuliskan itu ular. Tapi saat ini kita menafsirkannya sebagai iblis yang menggoda Hawa. Bagaimana ini sinkron dengan penulis Samuel yang menganggap itu roh Samuel yang asli? Saya melihat ular beneran, tapi ular dipakai iblis. Karena itu kenapa di dalam hukuman Tuhan Kejadian 3 ayat 14 benar-benar terhadap ular, dia akan berjalan dengan perutnya. Tapi mulai Kejadian 3 ayat 15 itu sudah berbicara tentang keturunan ular, maksudnya keturunan iblis, maksudnya keturunan orang tidak percaya. Tapi kemudian apa kaitannya dengan apa? Yang bagian terakhir? Apa kaitannya dengan bagaimana hal tadi sinkron dengan penulis Samuel menganggap itu roh Samuel yang asli gitu, yang memang datang. Apa hubungannya? Saya kagak ngerti tuh apa kaitannya. Ha? Apakah itu roh Samuel atau bukan? Sepertinya maksud pertanyaannya, kalau penulis Samuel itu memandang bahwa betul itu roh Samuel, maka kalau di Kejadian, ya maka itu ular saja gitu, bukan iblis. Iya, saya menganggap bahwa itu ular, cuman ular yang dipakai iblis. Ya, jadi itu adalah ular, tapi ular yang dipakai iblis. Jadi benar-benar ada ularnya. Tetapi sebenarnya saudara, kita tidak boleh melihat kalau ini benar maka ini benar, karena penulis setiap kisah itu kita harus melihat konteksnya, ya. Kadang-kadang itu hanyalah sebagai simbol, misalnya, bukan berarti di bagian Alkitab lain tidak boleh pakai secara harafiah. Jadi saya rasa juga kita tidak boleh melihat, oh kalau itu misalnya benar berarti bagian Alkitab lainnya ketika itu sebenarnya tidak ada kaitannya, ya. Jadi dalam hal ini saya rasa alasan yang diberikan itu sebenarnya tidak relevan. Oke, thank you Bu Ina. Pertanyaan berikutnya, apakah pertanyaan Yehuda akan berkuasa atas saudara-saudaranya sesuai dengan berkat dari Yakub di Kejadian 49, 8, 12, dan hak kesulungan Ruben karena tidur dengan, kayaknya terpotong ini. Mohon dijelaskan, Bu. Iya, memang tepat. Ruben kehilangan hak kesulungan karena dia tidur dengan ayahnya, ya. Dan sebenarnya Yehuda itu anak keempat. Setelah Ruben ada Simeon dan Lewi. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 49, Simeon dan Lewi juga bukannya diberkati tetapi dihukum bahwa mereka akan terserak gara-gara persoalan Dina, ya, di mana mereka kan menyuruh Sikem sekampung sunat, tapi kemudian mereka berlaku licik membunuh semua orang Sikem. Jadi akhirnya yang keempat Yehuda yang dipilih oleh Tuhan, ya. Yang satu lagi dari Rahel adalah dipilih Yusuf, ya. Jadi seperti tadi saya katakan, Yusuf dan Yehuda berbagi hak kesulungan. Yusuf mendapat 2 porsi tanah, Yehuda mendapat kuasa. Thank you, Bu Ina. Pertanyaan berikutnya, Bu, berarti Palestina zaman sekarang dan Israel zaman sekarang sama-sama keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub ya, yang mana
si Israel dan Palestina itu berarti sama-sama berhak atas tanah perjanjian. Nah, mereka orang Palestina mengatakan mereka adalah keturunan Ismail ya. Saya enggak tahu deh benar apa enggak. Tetapi bukan berarti kalau menurut Alkitab mereka berhak atas tanah perjanjian karena tanah perjanjian diberikan hanya kepada keturunan Ishak. Perjanjian Allah dengan Abraham, kenapa disebut perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub? Karena perjanjian Allah dengan Abraham hanya diturunkan kepada Ishak, tidak kepada Ismail, tidak kepada anak-anak keturah. Dan dari Ishak hanya diturunkan kepada Yakub, tidak diturunkan kepada Esau. Jadi kalau menurut perjanjian Allah dengan Abraham, maka Kanaan itu adalah untuk orang Israel. Tapi sebenarnya dengan kedatangan Tuhan Yesus, Kanaan atau Palestina sekarang sudah tidak penting. Karena dengan kedatangan Tuhan Yesus, tanah itu, Kanaan itu menunjuk kepada langit baru dan bumi baru. Dan itu kenapa kita orang Kristen tidak perlu tinggal di Palestina. Ya, jadi itu sekarang sudah tinggal menjadi lambang yang menunjukkan langit baru dan bumi baru. Sehingga sebenarnya sudah tidak penting bagi kita orang Kristen. Nah, bagaimana dengan orang Israel, saudara? Orang Israel yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, menurut Paulus di dalam Roma 11, menjadi cabang-cabang yang dipatahkan karena mereka tidak beriman. Jadi orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus tidak lagi kita anggap sebagai umat Allah. Jadi dalam hal ini Palestina dan Israel sekarang tidak usah dilihat sebagai bagian dari umat Allah. Ngerti nggak? Itu cuman kita perlu melihatnya hanya sebagai di dalam nuansa politik saja. Tidak usah dikaitkan dengan iman kita lagi. Thank you Bu Ina udah menjelaskan. Berikutnya, Bu, apakah berdoa untuk Israel berdasarkan Kejadian 12 ayat 3 masih relevan? Saya bacakan pasal 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apakah berdoa ini masih relevan gitu Bu buat orang percaya masa kini? Tidak relevan untuk Israel yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, jadi kalau kita doakan untuk bangsa Israel itu tidak relevan. Malahan itu sekarang relevannya dengan kita gereja. Karena di dalam Kristus kita adalah pewaris perjanjian Allah dengan Abraham. Saya tunjukkan Galatia 3 ayat 29. Jadi saudara, doa itu malahan relevannya dengan kita orang Kristen, bukan kepada Israel. Ya, jadi saya tunjukkan Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29, lagi pula jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Ya, jadi saudara itu relevannya untuk orang Kristen, bukan untuk orang Israel yang tidak percaya Yesus. Nah, saya tunjukkan relevannya. Saudara coba bayangkan ya, kita kalau misalnya orang dan juga sebenarnya saudara ya, Kejadian 12 ayat 3 walaupun sama-sama kata kutuk, dalam bahasa Ibraninya dua kata yang berbeda. Yang terjadi adalah Tuhan katakan mereka yang menghina aku akan aku kutuk. Maksudnya mereka yang keturunan Abraham yang dihina akan dikutuk. Keturunan Abraham yang dihina. Nah, saudara sekarang ya, kalau orang merendahkan, menghina orang Kristen, kira-kira mereka akan percaya Tuhan Yesus enggak? Enggak kan? Berarti nanti mereka akan terkutuk enggak? Iya kan? Jadi itu malahan ayat yang sangat relevan dengan kita. Ya, bukan kepada Israel yang tidak percaya kepada Yesus. Tentu saja orang Israel yang percaya kepada Yesus itu relevan ya, tapi tidak kepada orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus. Thank you Bu Ina. Pertanyaan berikutnya, Bu mohon dijelaskan sejak kapan orang Israel itu menjadi bangsa? Berangkat tadi ya pertanyaan yang sebelumnya Bu, apakah awalnya mereka disebut apa Bu? Awalnya ya hanya keturunan Abraham ya, dan ketika di Mesir kan mereka tidak menjadi satu bangsa. Mereka itu baru disebut sebagai satu bangsa, satu jemaah itu setelah keluar dari Mesir. Karena itu pertama kali mereka juga disebut jemaah itu adalah di Keluaran 12 ayat 3 kayaknya ya. Jadi mereka itu baru menjadi bangsa itu nanti
setelah keluar, saudara, ya. Kalau tidak, ya mereka hanya disebut sebagai keturunan Abraham. Keluaran 12, coba ya, Keluaran 12 ayat ayat 3 harusnya ya. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini. Jadi itu adalah pertama kali mereka disebut jemaah. Ya. Jadi mereka baru menjadi Israel, menjadi umat Tuhan dalam satu corporate ya, satu kesatuan itu setelah keluar dari Mesir. Thank you, Bu. Pertanyaan seperti ini, 2 pertanyaan terakhir ya. Yang pertama, kalau memanggil roh itu salah, mengapa roh Musa dan Elia boleh dipanggil ketika peristiwa transfigurasi Yesus bertemu Musa dan Elia? Bagaimana Petrus mengetahui atau mengenali itu adalah Musa dan Elia, Bu? Loh, mereka kan bukan dipanggil oleh Petrus toh. Maksudnya mereka dikirim Tuhan. Ya Tuhan tentu saja boleh dong mengirim. Yang tidak boleh adalah kita melalui ahli nujum misalnya memanggil arwah. Itu kan yang tidak boleh. Elia dan itu kan dikirim Tuhan. Ya, sehingga ya tidak menjadi masalah. Ya. Pertanyaan terakhir ternyata berkaitan, Bu. Tadi Ibu udah sempat jelasin sih di kalimat terakhir jawaban Ibu. Pertanyaannya, apakah roh orang yang sudah mati itu bisa dipanggil? Bagaimana kita tahu roh yang dipanggil itu sungguh orang yang mati atau setan yang menyamar? Kelihatannya bisa dipanggil karena itu dilarang. Saudara, kalau tidak bisa dipanggil ya Tuhan tidak perlu larang. Ya, kenyataan bahwa Tuhan larang berarti bisa dipanggil, tapi belum tentu saja kalau dipanggil Tuhan izinkan ya, karena Alkitab tidak menggambarkan kalau orang mati itu rohnya gentayangan loh ya, enggak loh ya saudara ya. Kalau menurut saya semua roh orang meninggal baik orang percaya maupun tidak percaya ada di dunia orang mati. Cuman dunia orang mati sudah dibagi menjadi dunia orang mati orang percaya seperti Lazarus pengemis yang disebut di pangkuan Abraham, dan dunia orang mati orang tidak percaya seperti orang kaya tersebut ya. Jadi semuanya di dunia orang mati. Jadi Allah tidak boleh kita memanggil. Sekali lagi memanggil roh itu hukumannya mati di PL ya. Tetapi apakah kemudian Allah bisa mengizinkan pemanggilan itu kemudian terjadi seperti roh Samuel? Ya bisa saja. Dan karena itu sebenarnya kita tidak seharusnya percaya kalau ada roh orang datang dan sebagainya. Karena secara umum Allah tidak mengizinkan hal tersebut ya. Jadi jangan panggil roh orang mati, saudara ya. Di PL itu hukumannya mati tuh. Ya. Iki Bu Ina, itu pertanyaan terakhir. Meminta Bu Ina untuk menutup sesi kita malam hari ini dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa kami boleh melihat bagian pertama dari kitab Tawarikh dan berdoa Bapa melalui ini juga anak-anak-Mu boleh mengerti mengenai sejarah dengan lebih baik lagi dan melihat juga betapa setiap penulis mempunyai perspektif yang hendak dia tekankan. Karena itu kenapa Tawarikh bisa memiliki perspektif yang berbeda yang hendak ditekankan dari Samuel dan raja-raja, dan kiranya itu juga boleh membantu kami nantinya ketika kami membaca Tawarikh dengan lebih detail lagi. Berdoa supaya Engkau yang memberikan hikmat sehingga kami boleh terus belajar firman-Mu dan kami bukan saja boleh mengerti tetapi boleh menerapkannya dalam kehidupan kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.